Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita dahsyat? Amin. Amin. Sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan Tuhan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekarang Tuhan kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kiranya Kau boleh kuduskan melayakkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Dia telah menyatakan.
Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Meskipun kita beribadah secara online, namun tidak mengurangi semangat dan gairah kita untuk kita tetap mencari Tuhan. Saudara, hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Dan kita tahu bahwa bulan Desember ini, awal-awal bulan seperti ini saudara ya, bahkan bulan-bulan sebelumnya, beberapa gereja sudah sibuk mempersiapkan acara Natal. Baik dari rapat-rapat panitia, kemudian menyusun acara, menyiapkan semua hal untuk menyambut kelahirannya. Namun di tahun ini kita tidak bisa melakukan hal itu saudara, karena kita masih terkendala dengan situasi dan keadaan. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara, memang COVID ini memiliki dampak yang luar biasa dan sudah berbulan-bulan ya saudara ya. COVID ini belum selesai dari awal Maret sampai saat ini. Dampaknya luar biasa, baik dari sektor perekonomian masyarakat, banyak kemudian masyarakat yang ekonominya menurun karena kondisi seperti ini. Juga di dalam sektor pendidikan, sektor sosial, kesehatan, daya beli dan sebagainya. Dampaknya luar biasa saudara ya. Dan dalam kondisi seperti ini banyak orang kemudian mulai putus asa. Dia mulai kehilangan pengharapan, stres dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat penting pada saudara ya. Jika kita tidak memiliki pengharapan, maka kita tidak pernah maju, kita tidak pernah berkembang, kita tidak mengalami pertumbuhan. Jika kita tidak memiliki pengharapan, maka kita akan mengalami keputusasaan dan kita tidak punya semangat di dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi saat-saat ini. Banyak orang kemudian mulai putus asa dan kehilangan pengharapan. Saudara, di dalam momen Natal ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus lahir ke dunia. Yesus datang membawa pengharapan. Saya memberi tema saat ini adalah Natal membawa harapan. Harapan apa saja yang dibawa Yesus bagi kita semuanya melalui kelahirannya? Yang pertama adalah harapan keselamatan. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus lahir ke dunia dan kelahirannya ini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita tahu bahwa kebutuhan terbesar dari manusia adalah keselamatan. Seberapa banyak harta yang kita miliki, jika kita tidak percaya kepada Yesus, jika kita tidak mendapatkan keselamatan, semuanya akan menjadi sia-sia. Kita tahu bahwa setelah manusia mengalami jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keturunan berikutnya juga mengalami kutuk dosa. Dan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia supaya manusia tidak hidup di dalam kekekalan maut, saudara. Namun Tuhan datang supaya semua manusia boleh mengalami keselamatan. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani saudara ya. Jadi jasmani ini kita akan kembali ke tanah, kita akan dikuburkan dan menjadi debu. Namun roh kita akan kembali kepada Bapa yang menciptakan kita. Di saat manusia menjadi pemberontak, manusia tidak mematuhi perintah Allah, sebenarnya Tuhan bisa membiarkan saja. Biarin aja, manusia sudah memberontak. Namun lihat ya,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihlah yang Yesus lakukan, yang Yesus miliki, ya, Yesus datang ke dunia menanggung dosa manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus rela mati menanggung dosa kita, supaya kita diselamatkan dari hukuman yang kekal. Dan Tuhan menyediakan bagi kita surga yang luar biasa, ya, surga yang kita nantikan semuanya. Saudara, harapan yang kedua adalah bahwa Yesus datang membawa harapan untuk mendapat pimpinan. Di dalam Matius 2 kita tahu tentang kisah orang Majus. Ketika Yesus lahir, orang-orang Majus datang dari timur, saudara ya, yang dituntun oleh bintang sehingga mereka sampai ke Yerusalem. Orang Majus kemudian menemui Herodes dan menanyakan di manakah Yesus dilahirkan, dan Herodes ingin menyembahnya. Herodes kaget mendengar hal itu, saudara. Herodes menyuruh orang-orang Majus memberi kabar kepadanya, sebab Herodes punya niat jahat. Ya, Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Lihat, orang-orang Majus ini dituntun oleh Tuhan dalam mimpinya supaya mereka kembali tidak lewat Yerusalem, namun lewat jalan yang lain. Dan orang Majus ini menaati pimpinan dari Roh Allah, sehingga orang Majus ini terluput dari tangan Herodes, dan Tuhan juga bayi Yesus diselamatkan, ya, dari kematian. Kita percaya bahwa tuntunan Tuhan masih berlaku di dalam kehidupan kita sampai hari ini, saudara. Dan pada akhir zaman ini kita tahu bahwa dunia penuh dengan tantangan, ya, penuh jalan yang berliku, penuh dengan jebakan iblis, ibarat seperti Herodes, saudara, yang hendak membinasakan kehidupan kita. Kata-kata Herodes terlihat baik, terlihat manis, ingin menyembah Yesus, namun itu hanya jebakan semata. Dunia ini kelihatannya baik, kelihatannya indah, namun bila kita tidak menuruti pimpinan Tuhan, maka itu adalah jebakan supaya kita binasa. Kita perlu meminta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjebak oleh jebakan Herodes. Banyak yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa karena jebakan-jebakan yang ada dalam dunia ini. Namun ketika Roh Kudus memimpin kita, maka kita akan berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang aman dan membawa kita kepada keselamatan. Kita memerlukan petunjuk, saudara, dalam setiap kita mengambil keputusan. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, jabatan yang kita miliki, kita memerlukan petunjuk dari Tuhan. Kita memerlukan pimpinan Tuhan. Petunjuk itu kita bisa dapatkan lewat apa, saudara ya? Lewat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jelas firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Bila kita tidak mengenal firman, bila kita tidak melakukan firman, maka kita bisa jatuh tersandung karena gelap jalan yang kita lalui. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman ini akan menuntun kehidupan kita, mengarahkan kita ke jalan yang ditunjukkan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, ketika kita membeli sesuatu, barang elektronik atau apapun, biasanya di situ ada manual book. Di dalam manual book itu sudah diberikan petunjuk cara pemakaiannya seperti apa, perawatannya dan sebagainya. Bila kita tidak menaati buku petunjuk itu,
Bisa jadi dan kemungkinan besar barang yang kita beli itu cepat rusak. Misalnya kita membeli mobil, di manual booknya misalnya suruh isinya solar, kita isi bensin, nah itu bisa rusak karena tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Sama juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan ini adalah petunjuk buat kita. Firman Tuhan ini adalah yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Bila kita mengikuti petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jelas saudara bagi kita semuanya bahwa ketika kita menuruti perintah Tuhan, tidak menuruti nasihat orang fasik, maka kita akan berbahagia. Kenapa? Ketika kita menuruti nasihat orang fasik, mungkin itu suatu jebakan buat kita. Sebagaimana orang-orang Majus ya lebih menuruti tuntunan Roh Kudus daripada Raja Herodes. Herodes berkata, kasih tahu, cari informasi, setelah itu kasih kabar. Ya, tapi lihat bagaimana orang Majus ini karena pimpinan Roh Kudus, dia lewat jalur yang lain dan Tuhan menyelamatkan orang-orang Majus. Bagi anak-anak muda yang mungkin saat ini masih sendiri dan mencari pasangan hidup, firman Tuhanlah petunjuk itu. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan yang misalnya dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi penuntun anak-anak muda mencari pasangan adalah cari anak-anak terang, cari yang seiman. Jelas kalau kita nggak cari yang seiman atau iman kita nggak kuat, ya kita bisa malah kebalikan meninggalkan Tuhan. Jika kita ingin dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar, kita harus tekun membaca firman Tuhan. Karena itulah yang menuntun hidup kita, ya. Saudara, kemudian Tuhan menuntun lewat apa lagi? Kita dituntun melalui petunjuk Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus kita bisa merasakan melalui damai sejahtera yang Roh Kudus berikan kepada kita. Roh Kudus menaruh perasaan damai. Ya, jadi kita bisa melangkah. Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran, dan kita perlu berdoa dalam setiap pengambilan keputusan kita supaya benar-benar bahwa kehendak Tuhan yang terjadi atas kita semuanya. Roh Kudus memberi tuntunan melalui hati nurani kita. Ada perasaan damai atau kebalikan, ada perasaan gelisah. Kok ketika kita hendak melakukan ini enggak tenang ya? Itu mungkin salah satu dari petunjuk Roh Kudus. Dan jangan padamkan roh itu. Kita harus belajar peka mendengar suara Roh Kudus supaya hidup kita benar-benar ya berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kemudian apa lagi yang Yesus bawa melalui kelahirannya di Natal ini? Yesus datang membawa harapan bagi keutuhan keluarga. Saudara, di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 24 itu kita tahu tentang peristiwa Yusuf dan Maria ya. Bagaimana Tuhan memilih Maria ya untuk mengandung bayi Yesus, dan Yusuf ini adalah tunangannya. Hubungan Yusuf dan Maria itu hampir pecah, saudara, meskipun mereka sudah tunangan. Bahkan Yusuf berniat ingin menceraikan, ya, maksudnya itu ya ingin membatalkan pertunangan. Karena apa?
Yusuf sebagai laki-laki yang normal, dia berpikir, saya belum pernah bersetubuh, saya belum pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Namun kok si Maria ini sudah mengandung. Ada perasaan marah mungkin saudara ya. Namun lihat, Roh Kudus, malaikat Tuhan menemui Yusuf. Dan Yusuf kemudian disadarkan. Yusuf tahu bahwa ini adalah campur tangan dari Roh Kudus itu. Lihat, hubungan yang hampir pecah, kemudian karena Roh Kudus, hubungan itu dipulihkan kembali. Intervensi Roh Kudus membuat Yusuf dan Maria menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak keluarga-keluarga yang hancur, keluarga yang pecah, bertikai, dan tidak ada damai dalam keluarga. Kenapa? Ya mungkin karena dia tidak mengundang Roh Kudus yang memimpin di dalam rumah tangga. Tidak mengundang Yesus yang memimpin dalam rumah tangga. Dan jika saat ini kita mengalami kehidupan rumah tangga kita yang mulai retak, hancur, bahkan mungkin terancam bubar, saudara, undanglah Yesus sebagai kepala rumah tangga di dalam kehidupan rumah tangga kita, supaya Tuhan yang memulihkan kita, supaya Tuhan yang memberkati keluarga kita, anak-anak kita dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Hubungan kita menjadi hubungan yang harmonis dalam rumah tangga karena kita mengundang Allah Roh Kudus yang memimpin seluruh rumah tangga kita. Di atas segala yang kita miliki, Yesus itu yang paling utama di dalam keluarga. Saudara, kelahiran atau kehadiran Yesus dalam keluarga itu akan membawa pemulihan, membawa harapan, dan juga membawa kedamaian di dalam keluarga. Undang Yesus masuk dalam keluargamu, maka lihat Tuhan akan memulihkan keberadaan dari setiap keluarga kita. Kemudian yang terakhir, harapan apa yang Yesus bawa di dalam momen Natal ini? Harapan untuk mendapatkan damai. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus lahir ke dunia, kehadirannya memberi damai sejati di dalam hidup kita. Siapa orang yang tidak membutuhkan atau memerlukan damai? Kita semuanya memerlukan damai. Di tempat pekerjaan kita memerlukan kedamaian. Ya, di dalam keluarga kita membutuhkan kedamaian. Di dalam kita bergereja, berkomunitas, kita membutuhkan kedamaian. Kedamaian ini kita perlukan dalam hubungan dengan anak, hubungan dengan suami, hubungan dengan relasi dengan teman-teman yang lainnya. Kita membutuhkan sebuah kedamaian. Kedamaian adalah sesuatu yang didambakan bagi semua orang. Siapa yang mendambakan kedamaian? Pasti kita mendambakan kedamaian. Gak ada orang yang pengennya tuh berantem atau ribut-ribut terus. Kita semuanya membutuhkan kedamaian. Kita mau damai. Kenapa? Ketika kita hidup dalam sebuah kedamaian, kita menjalani kehidupan kita ini lebih enteng, sudah lebih ringan. Karena apa? Karena itu ada damai itu. Kalau nggak ada damai, aduh, pengennya marah, suasananya ribut terus, terjadi perpecahan, pertikaian, ya, dan itu tidak mendatangkan sukacita dan damai dalam kehidupan kita. Namun lihat saudara, kondisi yang terjadi saat ini, damai itu semakin lama semakin langka. Apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sepertinya orang mulai kehilangan damai. Mulai kehilangan sukacita. Kenapa? Kita mungkin salah memposisikan bahwa kita berpikir bahwa dengan harta yang banyak itu adalah sumber damai kita. Ketika semuanya habis, Tuhan ambil satu-satu, kita kehilangan damai. Kenapa? Kita berpikir bahwa keuangan atau ekonomi atau banyaknya uang itu membuat kita damai.
Enggak, saudara. Kita berpikir bahwa kedamaian itu kita dapatkan ketika kita tidur di tempat yang nyaman, dengan sofa, dengan kasur yang empuk. Enggak juga, saudara. Ada banyak orang-orang yang susah tidur, bahkan enggak bisa tidur. Tidurnya harus minum obat penenang. Padahal AC sudah dingin, ya, fasilitas sudah luar biasa. Kenapa? Tempat tidur, tempat tinggal di mana kita berada, itu juga tidak menentukan sebuah kedamaian. Kedamaian itu akan kita dapatkan ketika kita mengundang Yesus dan Yesus hadir dalam hati kita. Mungkin kita sederhana, kita nggak punya banyak hal, namun ketika kita mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kehadirannya itu memberi ketenangan. Sepertinya dunia ini sedang kehilangan damai. Kita tahu yang ada sekarang ada ketegangan dari negara ini, ya, konflik berkepanjangan, peperangan terjadi. Apa sih yang dicari, ya? Apakah dengan ketika kita mengalahkan musuh itu kemudian mengalami damai? Enggak. Itu akan mengalami kehancuran. Musuh yang kita kalahkan mengalami kehancuran. Kita pun juga yang menang mungkin mengalami kehancuran. Hubungan retak, tidak ada damai lagi. Ya, itu yang saat ini terjadi dalam dunia ini. Karena kehilangan damai, banyak orang kemudian menjadi stres, putus asa, tertekan dalam kehidupannya, dan mulai kehilangan pengharapan. Yesus hadir, Yesus datang membawa damai untuk semua orang. Oleh sebab itu, kita undang Yesus hadir dalam kehidupan kita, membersihkan hidup kita, sehingga kita boleh merasakan damai itu. Kita boleh mengalami ketenangan. Karena apa? Dosa kita diampuni. Penghambat kita kehilangan damai adalah dosa-dosa itu. Sebab itu kita perlu meminta pimpinan Tuhan supaya kita boleh berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, saudara, kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa berdamai dengan anak, istri, mertua, menantu, dan semua orang. Ya, ketika kita sudah berdamai, maka damai itu yang akan terus melingkupi hidup kita. Kuncinya apa? Kuncinya adalah Yesus masuk di dalam hidup kita. Yesus masuk di dalam hati kita, mengubah hidup kita menjadi manusia baru. Saudara, jika saat ini kita menghadapi masalah, tekanan yang begitu berat yang kita alami, saudara, percaya kepada Yesus, karena Yesus datang membawa keselamatan. Yesus datang membawa harapan untuk kita mendapatkan pimpinan. Yesus datang membawa harapan bagi keutuhan keluarga kita. Dan Yesus datang membawa harapan agar hidup kita di dalam damai sejahtera. Buka hati, persilahkan Yesus masuk dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan harapan. Amin buat firman Tuhan. Selamat menyongsong Natal tahun ini, dan kiranya pengharapan itu kita boleh rasakan di dalam Natal tahun ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir ke dunia, memberi pengharapan kepada kami, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam pergumulan, keputusasaan, masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami, maka Tuhan, Engkau yang akan terus berkarya dan memberkati hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, juga Tuhan memberkati setiap jemaat semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kami semuanya Tuhan, supaya kami tidak kehilangan pengharapan,
Sebab pengharapan yang sejati adalah di dalam Tuhan, dan Tuhan akan terus memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Saya percaya saudara di rumah pun sudah menyediakan semuanya, dan kita akan bersama-sama menikmati roti dan anggur ini, dan kita akan bersama-sama menerima kuasa dari roti dan anggur ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara boleh mengangkat roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Kita akan bersama-sama berdoa, memintakan kuasa dari Tuhan melalui roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah berkat segala anugerah tercurah di dalam roti dan anggur yang akan kami nikmati. Ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kuasa Tuhan. Siapapun Tuhan yang menikmati roti dan anggur sekarang ini Tuhan, akan mendapatkan kuasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bermasalah Tuhan memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera Allah akan tercurah melalui roti dan anggur ini Tuhan, bagi setiap orang yang menikmatinya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sama-sama kita naikkan pujian. Roh-Mu yang hidup Tuhan, jiwa kami tenang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir darahku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Di tempat saudara masing-masing, mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita dan imani apa yang akan saya bacakan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara mengimani bahwa roti yang ada di tangan kananmu ada kuasa yang dari Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, bahkan kuasa damai sejahtera tercurah di dalam hidupmu? Kalau saudara mengimani, mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi darah Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita akan imani ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah manifestasi dari darah Yesus Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan anggur, dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau saudara percaya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani Tuhan, setiap kami akan mendapat kuasa daripada Engkau Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Bapa, sampai dengan saat ini Tuhan masih terus berkarya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita di awal Desember ini masih Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk kita boleh melakukan ibadah sekalipun masih online. Percayalah bahwa Tuhan akan tetap hadir dimanapun saudara berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan khotbah jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Biarlah saudara menyiapkan hati kita semuanya, ya. Dalam keberadaan seperti ini, biarlah kita boleh tetap sukacita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, tidak terhalang dengan segala keadaan yang kita alami saat ini, karena Tuhan sendiri yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Yohanes yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan terus memperlengkapinya dengan hikmat, dengan kasih Tuhan, dengan wibawa surgawi, terus mengalir dalam kehidupan hambanya ini dimanapun ia melayani Tuhan. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah setia melayani pekerjaan Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga kita akan sama-sama berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan November ini. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Senantiasa kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami boleh terus merasakan akan kasih sayang Tuhan yang begitu mulia, yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terlebih kami Tuhan sudah menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus mengambil alih Tuhan, berkarya di dalam setiap hati kami, menumbuhkan Tuhan benih-benih firman Tuhan ini, sehingga dapat berbuah di dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Bapa. Oh Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau berkarya Tuhan buat negeri kami yang tercinta ini Tuhan, melalui para pemimpin kami Tuhan. Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan terus Tuhan menghentikan
izinkan ini terjadi, karena Tuhan masih punya rencana yang baik buat negeri kami ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu untuk tetap Tuhan bersukacita, untuk tetap Tuhan berharap kepadamu dalam keadaan seperti ini. Kami boleh tetap Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Diberkatilah mereka semua Tuhan. Apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di mana mereka berada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka Tuhan, tapi sungguh kami percaya bahwa Allah akan terus berkarya bagi setiap mereka, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi Tuhan. Engkau yang akan terus memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini juga Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami Bapa, sebagai anak-anak-Mu yang belajar taat kepadamu Tuhan. Hari ini Bapa, kami menyampaikan Tuhan persembahan persepuluhan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati apa yang sudah kami sampaikan ini Tuhan. Baik Tuhan lewat Tuhan transfer rekening, maupun Tuhan lewat amplop-amplop gereja yang sudah sediakan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah menyampaikan Tuhan persembahan ini di dalam nama Yesus. Diberkati dan jadikan berhasil Tuhan apapun yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan pada bulan November ini Bapa. Diberkatilah Tuhan Ibu Lenawati, diberkatilah Tuhan Irena, diberkatilah Tuhan Pak Ayung, dan biarlah Tuhan akan terus berkarya bagi Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan terus tambahkan usia 1 tahun ini. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun perkawinan, kiranya Tuhan memberkati pasangan Elias dan Ibu Asyu Tuhan. Demikian juga Ricky dan Grace. Demikian juga Tuhan Bapak Liamin dan Ibu Lilis, dan Bapak Paul serta Ibu Lenawati. Tuhan, kalau Engkau Tuhan masih memberkati pasangan ini Bapak, maka Tuhan juga akan memberkati rumah tangga mereka dengan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami satu hati Tuhan menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Dan saat ini kami akan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera, cinta kasih dan kuasa dari Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Pemeliharaan dan tuntunan Roh Kudus akan terus menyertai hidupmu dan hidupku saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Biarlah berkat ini tercurah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.